Jelas ya? Jelas. Jelas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Teman-teman mahasiswa BSA 3 yang saya hormati, alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan perkuliahan secara daring. Ini mata kuliah ma'ajim. Kalau hari Rabu kemarin kita tilalah, sekarang kita belajar ma'ajim. Setelah kalian memperhatikan RPS dengan seksama untuk pengantar ini, karena di dalam kitab karangan Dr. Emil Yaqub Al-Ma'ajim Al-Lughawiyah Al-Arabiyah, pengantarnya itu ada 2 bab ya. Makanya 2 bab ini bagian saya. Jadi menjelaskan tentang makna kamus, kemudian bagaimana penamaannya disebut mu'jam dan kamus, kemudian bagaimana macam-macamnya ya, macam-macamnya yang ada di sekitar kita. Itu hari ini. Jumat depan kita lanjut, masih saya untuk pengantar itu. Baik. Ta'riful mu'jam. Ma huwal mu'jam? Al-mu'jam awil qamus kitabun yadhummu akbar adadin min mufradatil lughati makrunatan bi syarhiha wa tafsiri ma'aniha ala an takuna al-mawadu murattabatan tartiban khassan imma ala hurufil hijai awil mawdu'i. Jadi pengertian kamus secara singkat adalah sebuah buku yang mengumpulkan sejumlah besar mufradat, kosakata sebuah bahasa apapun ya, yang itu disertai dengan syarhihi, dengan penjelasannya, wa tafsiri ma'anihi, dan menafsirkan makna-makna dari kata-kata yang ada di situ. Jadi bukan hanya mengumpulkan kata-kata, jadi ada kata dilengkapi dengan penjelasan bahkan tafsirnya. Itu makna mu'jam atau kamus. Al-mawad, al-maddah, jamak dari maddah ya. Al-mawad, materinya, bahan-bahannya, baik itu mufradatnya maupun tafsirnya maupun syarahnya, itu disusun dengan susunan yang khusus. Nah ini nanti teman-teman akan melihat ya, sesuai dengan periodisasi perkembangan kamus, macam-macam susunan kamus-kamus dari masa ke masa. Kitabul Ain dengan Lisanul Arab beda. Jamharah dengan Maqayisul Lughah beda. Nanti kita akan lihat macam-macam kamus yang merupakan turas ya, merupakan warisan besar tradisi Islam, tradisi peradaban Arab ya, yang masih bisa kita pelajari sampai saat ini. Susunannya khusus, baik disusun berdasarkan huruf hijaiyah maupun disusun berdasarkan maudhu, tema-tema tertentu. Lalu apakah ada kamus yang disebut mu'jam al-kamil, mu'jam yang sempurna? Ada ya. Jadi ada beberapa kamus yang dianggap sebagai mu'jam al-kamil. Apa itu? Huwa alladhi yadhummu kulla kalimatin fil lughati mashubatan bi syarhi ma'naha wastiqaqiha wa tariqati nutqiha wa syawahida tubayyinu mawadhi istimaliha. Ada kamus yang bisa disebut sebagai kamus yang sempurna jika kamus tersebut mengumpulkan semua kata yang ada dalam bahasa, dalam suatu bahasa. Misalkan kalau kamus bahasa Inggris yang terkenal itu ada Webster ya, Webster Dictionary, ada Oxford Dictionary. Kalau dalam bahasa Arab ada kamus yang sangat besar sekali namanya kamus Tajul Arus. Yang sangat fenomenal ada namanya kamus Lisanul Arab. Kalau yang standar yang biasa dipakai di pondok-pondok yang praktis namanya kamus Al-Munjid. Nah, teman-teman sekalian, kamus yang sempurna ini
Al-Mu'jam Al-Kamil ini, jadi semua kata dalam suatu bahasa dikumpulkan semua di situ, dijelaskan maknanya, kemudian istiqaqnya, ya, akar katanya, asal usul kata itu, kemudian bagaimana cara mengucapkan kata itu. Misalkan kalau teman-teman melihat kamus John Eccles, ya, kamus bahasa Inggris itu jelas ya cara mengucapkannya. Sekarang kita sudah bisa dibantu misalkan oleh Google Translate cara pengucapan dalam bahasa tertentu, ya. Kemudian juga menjelaskan syawahid, menyebutkan bukti-bukti. Biasanya bukti-bukti ini berupa ayat Al-Quran, hadis, atau syair-syair Arab, ya. Puisi-puisi Arab klasik, ya, yang menunjukkan bagaimana cara menempatkan kata-kata itu di dalam kalimat. Bagaimana kata-kata itu ditempatkan di dalam kalimat. Kalau seperti ini maknanya apa, kalau seperti ini maknanya apa. Nah, teman-teman bisa melihat itu di beberapa kamus besar, ya. Kamus-kamus seperti Lisanul Arab, Al-Muhit, Tajul Arus, bahkan juga Munjid juga, walaupun tidak selengkap Lisanul Arab, ya, ada syawahidnya juga. Oke, saya kira itu definisi secara umum. Barangnya teman-teman sudah tahu lah. Kamus itu kayak apa, saya kira tahu. Kebangetan kalau anak BSA nggak tahu kamus, nggak tahu mu'jam, nggak tahu cara nyari kamus, kebangetan. Tasmiyatuhu, kemudian mengapa disebut mu'jam? Itu yang pertama, ya. Mu'jam itu dari akar kata masdar al-ujmu wal ajamu. Al-ujmu wal ajamu khilaful urbi wal arabi. Lawan kata dari al-arab wal urab. Al-ujmu lawan katanya urab, al-ajamu lawan katanya arab. Wal ujmu jam'ul a'jam. Ujmun jamak dari a'jam. Nah, ini yang menjadi catatan penting menurut saya, yang mungkin selama ini kita salah menyebut ajam itu. Ajam itu apa sebenarnya maknanya? Alladzi la yafsahu wa la yubayyinu kalamahu wa in kana arabiyyan nasabi. Orang yang tidak fasih ngomong bahasa Arab, gak jelas ngomong bahasa Arab, meskipun dia orang Arab. Itu disebut ajam sebenarnya. Kalau dalam pengertian yang benar, yang namanya ajam itu adalah orang-orang, ya, orang yang tidak bisa ngomong bahasa Arab dengan fasih dan gak jelas kalam Arabnya, meskipun dia nasabnya orang Arab. Muannasnya ajma, ya, ujmun, ajma. Wal a'jam alladzi fi lisanihi ujmah. A'jam adalah orang yang lidahnya, yang lisannya sulit ngomong Arab. Jadi makna ajam itu sebenarnya adalah orang yang tidak fasih dan tidak bisa menjelaskan bahasa Arab dengan benar, meskipun dia orang Arab. Jadi, wahakadza nara annal ma'ani allati awradaha lisanul Arabi la tusayirul maqsudah minal mu'jam il taduru haulal ibham wal ikhfa. Jadi secara lugatan, secara etimologi, kita melihat ada sesuatu yang aneh nih. Kok bisa ya? Nyambungnya di mana kata mu'jam, yang artinya kumpulan kata-kata tadi, dengan penjelasannya dan macam-macam. Padahal secara etimologi, kata al-ajam dan al-ujmu, itu artinya al-ibham wal-ikhfa. Ya, gak jelas omongan Arabnya. Gak bisa ngomong Arab, gitu gampangnya. Lalu dari mana? Kama yadhhabu Ibnul Jinni bainama yasta'milun nas al-ma'ajimah li izalati ghumudil kalimat wal ibarat wa tibyan madlulatiha wa ma'rifati tariqati kitabatiha wan nutqi biha. Padahal kata Ibnu Jinni, orang-orang menggunakan mu'jam, kamus, itu tujuannya justru untuk menghilangkan itu. Menghilangkan ibham dan ikhfa tadi. Membantu manusia untuk lebih memahami kata per kata dalam suatu bahasa, khususnya bahasa Arab, ya, dalam hal ini.
Kok gak nyambung ya? Di mana nyambungnya? Fa'aina rabit al-ma'nawi idzan baina ma'na al-mu'jam alladhi huwa adatun li izalati ghumudil kalimat wa ibhamiha wa baina madati ujmin aw ajamun allati waqa'at fi kalam al-arabi lil ibham wa ikhfa kama yaqul Ibnu Jinni. Lalu di mana benang merahnya ini, di mana? Kita mau nyarinya di mana? Di satu sisi mu'jam itu bermakna kitab yang mengumpulkan kata-kata, di dalamnya ada penjelasan, tafsir dan segalanya. Di satu sisi akar kata ajamah itu, masdar ujmun dan ajamun itu, masdar ajamun itu maknanya adalah sesuatu ketidakjelasan, ikhfa wa ibham. Atau kalau isim fa'ilnya bermakna orang yang nggak bisa ngomong fasih bahasa Arab. Di mana letaknya? Ini yang menarik ya. Dan saya menemukan penjelasan ini di kitab ini, memang di kitab Emil Yaqub ini. Entah kalau di kitab lain ya, apakah ada atau tidak. Yadharu anna wazna af'alah. Ini ilmu sharaf, teman-teman silakan ingat-ingat ilmu sharafnya ya. Wazan af'alah ya'ti fi ghalibi amrihi lil isbati wal ijab. Wazan af'alah itu secara umum itu bermakna isbat wal ijab. Menetapkan sesuatu atau mewajibkan sesuatu. Fatakulu akramtu muallimi. Misalkan ada contoh kalimat akramtu muallimi. Wa ta'ni annaka aujabta lahu al-ikramah. Makna dari akramtu muallimi adalah kamu mewajibkan penghormatan kepada gurumu. Wa taqulu ahbabtu ummi. Saya mencintai ibuku. Maksudnya annaka aujabta laha al-mahabbata. Kamu mewajibkan bagi dirimu sendiri untuk mencintainya, mencintai ibumu. Jadi makna af'alah, wazan af'alah lil isbat wal ijab, itu umumnya. Lakin hadzal waznu qad yuradu bihi ahyanan as-salbu. Akan tetapi ada kalanya wazan af'alah itu justru maknanya mengubah kata positif menjadi negatif, atau dalam istilah lain, kebalikan. Bermakna kebalikan dari makna dasar mujarradnya. Contohnya, jadi penjelasannya itu ya, anna hamzata af'ala qad tuqallibu makna fa'alalah ahyanan ila diddihi. Kebalikannya. Nahwu, contohnya, ashkaltul kitabah. Ada kata, ashkaltul kitabah. Azaltu iskalahu. Kita tahu ya, syakalah itu artinya sulit, rumit, muskil. Mafi muskil, misalkan kalau ada istilah muskil itu artinya ada masalah, nggak bisa paham, ini sulit, rumit. Tetapi ketika dia diberi wazan, dijadikan wazan af'alah, diberi hamzah menjadi ashkalah, itu artinya justru kebalikannya. Membuat kerumitan itu hilang. Menghilangkan kerumitan dari membaca kitab, membaca buku. Ashkalah artinya kemudian mengharkati. Kita akan tahu ya, artinya ashkalah itu memberi harkat kepada kitab. Misalkan kayak gini ya. Ini kan yang saya baca dari tadi kan gak ada harkatnya ini. Ya, bagi sebagian orang ini adalah muskil, gak bisa dibaca, gak ada harkatnya. Kitab kuning lah gampangnya ya. Gak ada harkatnya. Kalau ingin memberi harkat, bahasa Arabnya adalah ashkalah yuskilu iskalah. Ashkaltul kitabah, saya memberi harkat kepada kitab ini. Maksudnya apa? Azaltu iskalahu. Saya menghilangkan kemuskilannya, kesulitan. Artinya ashkalah itu justru kebalikan dari makna syakalah. Kalau syakalah itu sulit, kalau ashkalah tidak sulit. Atau menghilangkan kesulitan. Artinya apa? Artinya bahwa wazan af'alah yang dipakai untuk membentuk a'jama yu'jimu i'jaman bahwa mu'jimun wa dzaka mu'jamun. A'jim la tu'jim mu'jamun. Itu kemudian kata mu'jam di situ artinya adalah izalatuh al-ajma. Izalatul ibham wal ikhfa. Menghilangkan ketidakjelasan, menghilangkan ketidakfasihan.
Artinya kemudian nyambungnya di situ makna mu'jam secara definitif terminologis tadi dengan mu'jam dari akar kata ajamah yang bermakna sulit, bermakna tidak fasih, bermakna tidak jelas dan seterusnya. Jadi teman-teman, mu'jam kemudian maknanya secara etimologi berarti sesuatu yang dipakai untuk menghilangkan ibham wal ikhfa fil lughah, menghilangkan ketidakjelasan, menghilangkan ketidakfasihan di dalam berbahasa. Itulah kemudian mu'jam sebagaimana kita ketahui, yaitu kamus-kamus yang ada itu. Wala na'lamu biddiqqati mata utriqat kalimatul mu'jam. Kita tidak tahu kapan pastinya kata mu'jam itu pertama kali dipakai, diucapkan. Kita tidak tahu. Dengan makna yang ada sekarang ya. Wala ismaman atlaqaha li awwali marrah. Kita juga tidak tahu siapa orang pertama yang mengucapkan atau memakai kata mu'jam pertama kali. Walal kitab ar-ra'id fi hamli hadhil kalimah fi unwanihi. Juga tidak tahu kita pastinya kapan ada buku tertentu yang paling awal menggunakan istilah mu'jam untuk menyebut dirinya. Mu'jam. Kenapa? Wadzalika lidhiya'i katsirin min kutubina wa atharina al-qadimah. Itu karena banyaknya peninggalan-peninggalan, warisan-warisan para pendahulu kita, ulama-ulama terdahulu itu kitab-kitabnya banyak yang hilang, banyak yang hancur, banyak yang tidak sampai ke kita. Jangankan itu ya, misalkan dalam fikih kita tahu, yang nyampe ke zaman kita itu hanya 4 mazhab. Padahal dulunya di zaman kejayaan Islam, ya, abad kedua, abad ketiga Hijriah itu, mazhab di dalam fikih itu jumlahnya belasan bahkan puluhan. Ada mazhab Auza'i, ada mazhab As-Sauri, dan lain sebagainya. Tapi yang sampai kepada kita, yang terus sampai kepada zaman sekarang itu hanya tinggal 4. Hanya Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Kenapa? Yaitu tadi. Mongol ketika melakukan penaklukan ke Baghdad, dia hancurkan semua sisa peradaban itu. Di beberapa kota-kota yang juga ditaklukkan oleh Mongol, Bukhara, Samarkand, yang merupakan pusat-pusat kejayaan Islam, ada Merv di Afghanistan sekarang itu dihancurkan semua. Ya. Damaskus semuanya dihancurkan. Sampai yang tersisa itu, yang sampai ke kita itu adalah kitab-kitab, buku-buku yang ada di perpustakaan atau museum yang ada di Mesir waktu itu. Karena pasukan Mongol tidak berhasil mengalahkan pasukan Mamluk yang menjadi penguasa Mesir waktu itu ya, dengan panglima besarnya namanya Baybars di Ain Jalut. Perang besar di Ain Jalut, pasukannya Hulagu Khan kalah. Pukul mundur, nggak bisa masuk ke Mesir. Nah, yang sampai ke kita sekarang itu peninggalan kitab-kitab, buku-buku yang ada di Mesir waktu itu. Sedangkan yang di daerah-daerah peradaban pusat, peradaban Islam yang lain, hancur lebur semuanya ya. Bahkan konon perpustakaan Baghdad itu yang dibakar dan kitab-kitabnya dibuang ke Sungai Tigris. Saking banyaknya kitab waktu itu di perpustakaan itu ya, saking banyaknya Sungai Tigris, besar sekali Sungai Tigris itu, atau bahasa Arabnya Sungai Dajlah. Sungai Tigris itu berubah menjadi hitam oleh tinta kitab. Jadi sebenarnya nggak ada yang tahu pasti siapa yang pertama kali menyebut kata mu'jam, kitab apa yang pertama kali memakai kata mu'jam, siapa orangnya tidak tahu pasti karena yaitu tadi hilangnya warisan itu. Akan tetapi jika melihat yang nyampe ke kita, kitab-kitab yang awal-awal menggunakan istilah mu'jam itu adalah kitab-kitab hadis. Misalkan Imam Bukhari menulis kataba fi sahihihi babu tasmiyati man summiyah min ahli badrin fil jami' alladhi wada'ahu Abu Abdullah al-Bukhari ala hurufil mu'jam. Nah, ada istilah ala hurufil mu'jam. Jadi ada istilah itu, menggunakan istilah huruful mu'jam. Jadi ya itu bisa dikatakan yang awal-awal menggunakan istilah mu'jam itu adalah ahli hadis, gitu kira-kira ya. Ya ini juga ada Abu Ya'la, kemudian ada Abu Qasim Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz Al-Baghawi ya.
menyamakan al-mu'jam al-kabir, al-mu'jam al-shaghir dan lain-lain. Oke, itu kira-kira tentang penamaan kata mu'jam. Lalu bagaimana dengan kamus? Amma kalimatu kamus. Adapun kata kamus, maknanya al-bahru awil bahrul azim. Makna dasarnya adalah laut atau samudra. Laut atau samudra. Wa yadhharu anna ba'd ulama al-arabiyyah al-qadamin alladziina hawalu jam'al lughah kanu yatlukuna ala muallafatihi isman min asma'il bahri aw sifatin min sifatihi. Menjadi jelas bagi kita bahwa para ulama-ulama bahasa, ahli bahasa awal, ketika menulis kitab, menulis buku, mereka menggunakan sifat-sifat atau karakter laut untuk menjadi nama kitabnya. Misalkan Ibnu Abbad menulis mu'jamnya bernama Al-Muhit. Kemudian Ibnu Sayyidih menulis Al-Muhkam wal-Muhit Al-A'zam. Kemudian As-Saghani memberi nama mu'jamnya Majma' al-Bahrain. Kemudian datanglah Al-Fairuz Zabadi mengarang sebuah kamus yang sangat legendaris yang bernama Al-Qamus Al-Muhit. Jadi kamus Al-Muhit ini kira-kira ya kamus walaupun mungkin bukan yang pertama, tetapi kamus yang paling terkenal, kamus yang paling monumental, kamus bahasa Arab yang paling banyak dirujuk orang yang menggunakan nama Al-Qamus. Al-Qamus Al-Muhit. Wa kalimatu qamus al-yawmah tutghi ala kalimati mu'jam fi syuhura. إذ أخذ كثير من مؤلف المعاجم وبخاصة ثنائية اللغة منها يطلقون على معاجمهم كلمة قاموس. Akhirnya setelah perkembangan yang panjang itu, belakangan ini, di zaman belakangan ini, kemudian istilah qamus itu lebih terkenal, lebih banyak dipakai dibandingkan dengan kata mu'jam. Walaupun mata kuliah kita namanya tetap ma'ajim ya. Jadi kalau ditanya apakah kamus dan mu'jam itu sama? Ya sama. Itu dua kata untuk menyebut benda yang sama. Cuma persoalannya secara penggunaan di zaman sekarang bahkan bahasa serapan ya, yang diserap ke bahasa Indonesia adalah kata kamus. Bukan mu'jam. Yang ada di dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya kamus. Kamus Munjid, kamus Munawir, kamus Mahmud Yunus, dan lain sebagainya. Itu kira-kira penjelasan singkat saya tentang ta'rif, tasmiyah, dan perkembangan kamus. Tentang definisi, penamaan, mengapa dinamai mu'jam, mengapa dinamai kamus, kemudian bagaimana kata ini berkembang dan dikenal di zaman sekarang. Selanjutnya, untuk bagian terakhir pembahasan hari ini tentang anwa'ul ma'ajim, macam-macam kamus. Yang kita kenal di dunia saat ini kira-kira menurut kitab ini ya, total itu ada 8 jenis kamus. Ada 8 jenis mu'jam. Yang itu ya dipakai dalam kadar sesuai dengan kebutuhan keilmuan ya. Yang pertama apa yang disebut dengan al-ma'ajim al-lughawiyah. Ini yang kita pelajari, yang akan kita pelajari selama 1 semester. Ya gampangnya itu kayak munjid lah. Kalau kalian pernah buka munjid, yaitu
Mu'jam al-Lughawi. Seperti juga Lisanul Arab, Al-Muhit, dan lain-lain. Gampangnya, Mu'jam Lughawi itu kamus bahasa Arab, misalkan penjelasannya juga bahasa Arab. Kamus bahasa Indonesia, penjelasannya bahasa Indonesia. Contohnya kayak Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI. Itu KBBI itu ya itu Mu'jam Lughawi. Satu bahasa. Kamus bahasanya tunggal, satu bahasa. Kamus bahasa Inggris, terjemahannya juga Inggris. Seperti Webster, Oxford, ya. Itu namanya Mu'jam Lughawi. Kamus bahasa tunggal. Ya. Entry-nya, maddahnya, apalagi tadi, mufradatnya, kosakatanya bahasa Arab. Penjelasannya semuanya bahasa Arab. Syawahidnya semuanya bahasa Arab. Itu namanya Al-Ma'ajim Al-Lughawiyah. Jamak dari Mu'jam Lughawi. Kamus bahasa. Yang kedua, Ma'ajimut Tarjamah. Ini contohnya Kamus Mahmud Yunus, Kamus Munawir. Kalau yang bahasa Inggris, Kamus John Eccles. Jadi, kamus yang menjelaskan terjemahan kata-kata asing ke dalam bahasa pemakai. Kita orang Indonesia kan, seperti Kamus Mahmud Yunus, Kamus Munawir, itu namanya Ma'ajimut Tarjamah. Menerjemahkan entry bahasa asing ke dalam bahasa yang kita pakai. Menjelaskan kosakata asing ke dalam bahasa yang kita pakai. Itu namanya Ma'ajimut Tarjamah. Selanjutnya, Al-Ma'ajim Al-Mawdu'iyah Awil Ma'nawiyah. Wahia allati turattibu al-alfadh al-lughawiyatah hisba ma'aniha aw mawdu'atiha. Ini adalah kamus tematik atau kamus maknawi. Kamus tematik ya. Nah, ini yang sebenarnya kalau kita mau jujur yang akan banyak membantu ilmu dilalah. Ilmu dilalah itu adalah ma'ajim al-mawdu'iyah awil ma'nawiyah. Misalkan fa fi ma'datin nabatin, misalkan ada entry, ada item nabat, tumbuh-tumbuhan, masalan. Maka di situ penjelasan semua tumbuh-tumbuhan, nama-nama tumbuh-tumbuhan, dan semua hal yang berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan. Misalkan akar, batang, daun, macam-macam akar, macam-macam daun, dan seterusnya ya. Ada apa di situ, ada klorofil, bagaimana itu fotosintesis, dan macam-macam. Pokoknya semua yang berkaitan dengan itu. Ada tema lagi, misalkan tema launun, warna, dijelaskan secara lengkap, rinci, apa itu warna. Macam-macam ini, ada kamus tumbuhan, ada kamus hewan, ya. Tematik. Biasanya ini berkaitan dengan bidang keilmuan tertentu. Kamus tematik. Itu ada katanya kamus Al-Mukhassas karya Ibnu Sayyidih. Kemudian ada kamus karya Al-Hamadani. Oke. Kalau kalian datang ke perpustakaan Uinhas ya, di ruangan referensi, pojok referensi, saya cukup lama juga menjaga pojok referensi ini ya, ketika menjadi staf di perpustakaan. Di situ ada beberapa kamus yang modelnya kamus tematik ini. Ya, kamus tematik. Misalkan kamus istilah-istilah perbankan, ada di situ. Istilah-istilah ekonomi Islam dan lain-lain. Oke, selanjutnya. Al-Ma'ajim al-Istiqaqiyah awit tafsiliyah. Saya punya ini, tapi tipis yang punya saya ya. Kamus yang menjelaskan tentang asal-usul kata atau lafadz dalam bahasa tertentu. Misalkan saya ada buku tentang Al-Mu'arrab, ya, tentang kata-kata yang diarabisasi, kata-kata serapan, disebutkan itu. Kata ini berasal dari bahasa Ibrani,
kata bahasa Arab ini asalnya dari Suryani, yang ini dari Yunani, yang ini dari Latin, yang ini dari apa, ada. Ini tentang asal-usul lafadz di dalam sebuah bahasa. Entah bahasa Arab, entah bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Ini menarik kalau memang ada yang mau menyusun ya. Misalkan bahasa Indonesia, itu kan masih terbatas saya kira info yang nyampe ke kita tentang kata-kata serapan dalam bahasa Indonesia. Walaupun kalau dalam KBBI itu sudah ada keterangannya biasanya ya. Ini kata ini misalkan kata kamus dari bahasa Arab, gitu loh. Kata ya banyak dalam apa namanya bahasa Indonesia itu saya kira yang paling banyak itu adalah serapan dari bahasa Arab ya. Serapan dari bahasa Arab yang sangat banyak sekali. Jadi ini al-ma'ajim al-istiqaqiyah atau ta'siliyah ini berisi tentang asal usul kata ya yang berkaitan dengan terutama kata-kata serapan. Ya. Usulul al-fadil arabi fatudulna in kanat kalimatu arabiyyatan al-asli atau farisiyah atau yunaniyah dan seterusnya. Yang nomor 5, al-ma'ajim at-tatawwuriyah, kamus diakronis. Diakronis itu sejarah perkembangan bahasa. Jadi kamus ini menjelaskan tentang perkembangan kata-kata tertentu. Misalkan katanya di sini disebutkan ya, adab, kata adab. Kita mengenalnya sekarang bermakna sastra. Adabun, sastra. Lalu, apakah benar sejak dulu orang Arab memaknai adab itu sebagaimana kita sekarang memaknai adab? Nah, itu penjelasannya ada dalam kamus Tatawwuriyah, diakronis. Sayangnya di kitab ini tidak diberi contoh ya, apa nama kamus diakronis itu. Jadi dia menjelaskan di zaman jahiliyah dulu maknanya begini. Di zaman awal Islam, sodrul Islam begini. Di zaman Umayyah begini, di zaman Abbasiyah begini, di zaman Turki Utsmani begini, di zaman modern seperti ini. Perkembangannya kata per kata, kata-kata tertentu tentu saja. Ini teman-teman, ini juga menjadi bagian dari objek penelitian dalam ilmu linguistik. Ya. Jadi linguistik itu kan memang ada yang sinkronis, mengkaji bahasa pada saat ini saja. Ada yang diakronis, itu mengkaji perkembangan suatu bahasa. Bagaimana suatu bahasa berkembang menjadi seperti yang kita kenal sekarang. Ada kamusnya ya. Nomor 6, ma'ajimut takhassus. Nah, ini yang nomor 6 ini kamus khusus ilmu tertentu. Ini banyak sekali nih di perpustakaan UINHAS, kamus biologi, kamus kimia, kamus matematika gitu. Saya sering-sering kalau lagi kosong, nggak ada kerjaan gitu, nggak ada tugas wajib, saya baca-baca itu di perpus itu. Menarik ya, baca kamus fisika, kamus kimia, kamus apa gitu. Luar biasa sekali. Yang nomor 7, dawairul ma'arif awil ma'lamat. Ma'lamat jamak dari ma'lamah. Artinya ensiklopedi. Ensiklopedia. Ini yang paling terkenal namanya Ensiklopedia Americana, besar sekali ya, itu menjelaskan tentang Amerika dan peradaban Barat secara umum. Ada juga yang dikeluarkan oleh Microsoft, namanya Ensiklopedia Encarta. Nah, sekarang fungsi ensiklopedi ini sudah digantikan oleh Google, walaupun secara keilmuan apa yang ada di Google itu tidak bisa sepenuhnya dipertanggungjawabkan. Beda dengan ensiklopedi. Karena kalau ensiklopedi itu yang menyusun adalah para pakar, para ahli di bidangnya. Ya, seperti ensiklopedia Islam. Ya, ensiklopedia Islam itu macam-macam kan, ada yang karya ya, jadi mengumpulkan apa namanya para ahli, ya, para ahli di bidangnya. Ada ensiklopedia filsafat, ensiklopedia. Nah, itu namanya Dawairul Ma'arif awil Ma'lamat, ya. Ada ensiklopedia yang secara umum kayak ensiklopedia Islam, membahas Islam secara keseluruhan. Ada ensiklopedia yang membahas keilmuan tertentu. Jadi akhirnya mirip dengan ma'ajimut takhassus tadi. Jadi mengumpulkan tulisan ahli-ahli, tulisan pakar-pakar tentang tema-tema ilmu tertentu. Itu ensiklopedia. Yang terakhir, al-ma'ajim al-musawwarah. Kamus-kamus bergambar. Ini ya di beberapa kamus kayak di Munjid, kayak di Munawir, kayak di apa lagi? Kamus Mahmud Yunus itu ada, walaupun sedikit ya. Di kulit luar itu ada kamus bergambar. Biasanya itu
nama sesuatu yang kita berinteraksi dengannya setiap hari, misalkan nama hewan, tumbuh-tumbuhan, ya, kemudian alat-alat keseharian seperti kendaraan dan lain-lain. Nah, itu kira-kira teman-teman sekalian untuk hari ini yang bisa saya jelaskan mengenai bab 1 dari kitab ini. Jadi untuk minggu depan masih saya. Tapi saya minta ketua kelas untuk segera menyusun jadwal presentasi untuk kelas ya, untuk teman-teman di kelas ini. Kalau yang yang dilalah mulai minggu depan, mulai Rabu sudah presentasi. Jadi saya minta hari ini sudah serahkan ke saya ya nama-namanya. Siapa yang siap presentasi pertama? Karena memang presentasi pertama dilalah itu saya kira sederhana, gampang itu. Ada di bukunya, karena tinggal nerjemah saja. Ya, nerjemah boleh pakai Google Translate, boleh, nggak apa-apa, asalkan paham, kalian paham benar terhadap isi dari terjemahan itu. Saya memang agak membedakan ya ma'ajim dengan dilalah dalam hal pembagian itu, pembagian orang-orangnya. Saya minta ketua kelas melakukan itu juga, nggak apa-apa, supaya tidak terlalu memberatkan ya. Itu saya kira, silakan kalau ada pertanyaan, saya sambil akan mengabsen kalian satu persatu habis ini. Silakan kalau ada yang belum jelas terkait dengan penjelasan saya. Gimana ketua kelas masalah pembagian kelompok? Bisa ya? Oh, sudah dibagi, sudah. Oh ya, oke. Saya kira silakan mulai bersiap ya. Karena yang dilalah itu ya gampang-gampang susah, karena memang terutama bab-bab awal itu saya minta kalian ikuti saja buku yang ada, yang sudah saya share itu ya. Itu kayaknya buku yang paling, coba saya cek ya, yang akan paling banyak dipakai itu adalah, coba, dilalah. Oh, ini kelompoknya sudah ya? Oke. Oke. Ini. Sebentar ya. Yang paling banyak dipakai itu adalah karya Mangkur Abdul Jalil ya. Ilmu Dilalah Limangkur Abdul Jalil. Yang besarnya 1 MB ya. PDF-nya 1 MB, 255 halaman. Kemudian yang juga lumayan akan ada gitu, mungkin kalian akan perlu mengutip juga yang Ilmu Dilalah punya Faiz Ad-Dayah. Faiz Ad-Dayah ya. Sedangkan yang lain itu pelengkap saja ya. Jadi yang Ilmu Dilalah Mangkur Abdul Jalil dengan Ilmu Dilalah Faiz Ad-Dayah. Mungkin kalau kalian ada sedikit uang gitu, ada kelebihan uang, bisa bisa di kalian cetak ya, atau di print gitu, supaya lebih mudah membacanya. Karena memang ya saya sendiri seperti tadi ya, seperti buku karya Emil Yakub, ini saya punya ini sejak di Jogja, sejak S1. Buku ini saya miliki sejak S1 gitu. Dan sudah sudah berapa belas tahun ya. Saya ini 20 tahun mungkin ya. Saya punya ini tahun 2002 ketika semester 1 saya S1 ya. Diberi dosen saya. Waktu itu akses buku belum semudah sekarang ya. Belum semudah sekarang, tapi ya namanya belajar gitu. Jadi waktu itu alhamdulillah saya diberi ini oleh dosen saya. Kemudian itu menjadi
pegangan perkuliahan sejak saat itu ya. Di Fakultas Adab jurusan BAI SA, Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Silakan kalau memang ada yang mau ditanyakan. Mumpung masih di sini, saya sambil menyiapkan ini presentasinya ya, maaf, presensinya, apa namanya, absen ya, absen kalian di sister. Sebentar. Saya memang agak ya, agak sebenarnya lebih enak LMS itu, LMS kita bisa saya bisa mahasiswa bisa ngisi sendiri absennya. Nah, sister ini yang harus ngabsen dosen. Nah, ini yang apa namanya, yang agak bikin sulit bagi saya, tapi ya gimana lagi ya, permintaannya begitu. Sebentar. Kok ini, maaf ya sebentar. Ini kok tercatat crash di sini. Gimana ceritanya? Waduh, kacau ini. Padahal ini di BSA ya. Sebentar, sebentar. Kita di ruangan apa ya? Ruangannya ruangan apa kita? I10 ya? Halo? Oh ya, oke. I10 ya. Karena kalau enggak ini kita dianggap bentrok dengan kelas lain. Oke, gak apa-apa. Baik. Sekarang kita presensi ya. Saya minta teman-teman untuk menunjukkan wajahnya ya, biar saya tahu. Rizka Barikotun Nafi'ah. Rizka Barikotun Nafi'ah.